Halo, selamat pagi Jemima. Lagi nih, Kita ketemu lagi nih. Oke, di sini ada Hafiz juga. Halo, Assalamualaikum Hafiz. Kalau sudah siap, Hafiz bisa hidupkan kameranya nih. Nah, udah jam 9 pas ya. Oke, sudah jam 9 pas. Gimana nih Hafiz? Halo, Assalamualaikum. Mana suaranya? salam. Gitu dong. Tapi gambarnya Hafiz kok masih ngeblur ya? Coba di kameranya dipaskan dulu. biar biar wajahnya Hafiz kelihatan. Kayaknya kameranya terlalu ke atas gitu ya. Atau bisa dinundukin. Nah, sip kan lebih kelihatan ya Hafiz ya. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Miss. Baik ya. Sama-sama baik ya, sehat semua nih. Oh iya, kalau Hafiz katanya ada kegiatan sekolah. Udah Nggak, selesai kah? nggak jadi. Oh, nggak Ternyata jadi. nanti tanggal tanggal minggu depan maksudnya. Oh, berarti minggu depan ya yang masih ada kegiatan nih. Kalau Jemima nggak ada kegiatan sekolah hari ini? Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau teman kita dua satunya itu Umaisya dan Hayan itu sama-sama ada kegiatan sekolah ya. Jadi kita hari ini pagi ini bertiga dulu. Nanti ya jadi Umaisya sama Hayan menyusul ya. Jadi nggak ikut kelas pada pagi hari ini. Oke, semangat ya buat teman-teman. Kita akan lanjutkan belajar kita pada pertemuan keberapa ya hari ini? Ingat nggak? Lima. Kelima. Lima. Iya, betul banget. Pertemuan kelima ya. Jadi kalian selalu memantau nih perkembangan kelas kita ya. Jadi nggak terasa hari ini sudah pas banget ya awal bulan nih. Awal bulan November ya, tanggal 1. Yaitu kita masuk pertemuan kelima. Nah, bentar ya. Coba Miss cek dulu nih hasil pekerjaan teman-teman di pertemuan yang keempat ya. Kalau Miss lihat ini teman-teman Hafiz ya sama Jemima. Hafiznya sudah selesai ya. Lalu untuk yang Jemima ada beberapa soal yang masih kunci nih. Kira-kira kenapa nih? Ada kendala kah? Karena dari kemarin itu ujian dan nggak sempat. Oh iya, jadi belum sempat ngerjakannya. Ini tinggal beberapa soal aja sih. Terus kalau Miss lihat ya Jemima, mungkin beberapa soal ini ada yang ini ya, kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa diklik enter ya. Hmm? Iya nggak? Di beberapa soal ini ada yang disuruh klik enter nggak nih? Waktu masukkan ini jawabannya. Nah, yang kayak gini nih, ini Jemima sudah bisa ya. Nah, yang kayak gini nih. Nah, waktu melanjutkan ini kan dimasukkan ya. Itu bisa nggak klik enter? Bisa. Ada di keyboard? Sudah bisa atau masih belum bisa? Udah bisa. Oh, sudah bisa ya. Nggak apa-apa. Berarti nanti kalau nggak ada kendala bisa dilanjutkan ya di rumah. Oke, sip. Nggak apa-apa nih. Santai aja ya. Kalau kalian lagi luang, daripada main game, bisa main game di sini sih. Jadi selain ngerjakan soal, bisa main game di Algonovanya ya, teman-teman. Siapa yang udah pernah nyoba? Hafiz sudah pernah ya? Pernah Iya, Jemima udah pernah di belum? Zoom. Belum. Oh, belum. Nggak apa-apa, dicoba aja ya di bagian The Hall of Fame. Nanti diklik, lalu pilih ya, dibuka-buka aja. Nanti kalau ada yang game bisa dimainkan gitu. Nah, oh ya, coba dong Jemima bisa share screen nggak? Miss pengen lihat punya Jemima. Bisa share screen? Coba Ya, dulu. sudah login belum ke Algonovanya? Oh, sabar. Ya, Nggak coba. tahu. Ayo, login Algonovanya dulu ya. Hafiz sudah login belum? Sudah. Sudah bisa share screen atau enggak nih? Siapa yang bisa? Aku bisa. Oke, boleh.
Bagikan layar ya, Miss. Iya, betul. Bagikan layar ya, Jemima. Hmm. Sudah bisa? Klik ke Algonovanya. Ya, buka kursus bagian Algonova. Itu yang musik sudah kebuka habis. Yang itu sebelahnya kursus itu sudah kebuka habis kursus. Nah, yang bagian kursus. Oke, itu kalian udah pada kebuka kok. Diklik aja tabnya yang bagian kursus. Nah, di situ ada info lomba ya, teman-teman. Ada notifikasi ya, notifikasi tentang lomba. Nah, coba Hafiz bisa klik nggak itu notifikasinya? Ikut serta dalam. Oke, coba. Dah? Nah, iya, di situ ada lomba ya. Nanti teman-teman bisa daftar lombanya lewat situ ya. Jemima sudah bisa belum share screen? Ini Hafiz? lagi dicoba. Oh iya, Udah. jadi dicoba. Iya, jadi Hafiz sudah ikutan ya. Nah, untuk Hafiz sudah terdaftar di lomba yang matematika ya. Betul ya, Hafiz? Ya. Iya, nanti jangan lupa ya, ada kelas bimbingannya. Mulai hari ini juga sudah ada ya kelas bimbingannya. Jadi Hafiz nanti silakan ikutan ya, biar bisa dapat pengalaman baru nih dari lombanya ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalau yang bebas, Hafiz juga bisa kok ikutan yang bebas. Bebas itu lomba soal-soal logika gitu. Jadi boleh kok ikut dua-duanya. Kalau Hafiz kira-kira tertarik salah satu atau mau dua-duanya? Lomba matematika. Mau matematika aja ya? Oke, boleh. Kalau Jemima gimana? Udah bisa belum munculin itu Algonovanya? Sabarnya lagi dicoba. Iya, soalnya hilang-hilangan nih punya Jemima. Oke, Hafiz sudah berhasil ya. Nanti kalau misalkan pengen ikut yang matematika aja, nggak apa-apa kok. Kalau yang bebas itu lombanya tingkat internasional lombanya. Jadi bisa banget tuh ikutan juga dan nanti bisa dapat sertifikat setiap pesertanya. Kan lumayan ya tingkat internasional. Oke, kalau Jemima masih ada kendala nggak apa-apa, nanti tetap dicoba ya. Kenapa, Hafiz? Tetap dapat sertifikat kalau gak menang. Iya, tetap dapat sertifikat peserta. Iya, sertifikat peserta ya. Kalau yang matematika juga kok. Tapi kalau yang matematika itu kan sesuai kurikulum yang ada di Algonova ya. Kalau yang bebas ya, lomba bebas itu tingkat internasional. Jadi lombanya seputar kayak kelas, berdasarkan kelas gitu ya. Jadi ada teka-teki kayak gitulah, soal-soal logika saja. Lanjut, kita langsung aja deh masuk ke materinya ya sambil nunggu Jemima nih. Nanti kita coba lihat Jemima soalnya belum daftar lombanya nih kalau bisa lihat. Nanti bisa daftar ya lombanya Jemima. Baik, kita pagi hari ini masuk pertemuan kelima ya. Kita lihat materinya apa saja. Ada yang masih ingat nggak di pertemuan keempat belajar apa ya kalian? Ayo, masih ingat nggak? Pertemuan keempat, Hafiz masih ingat? Jemima masih ingat? Lupa lagi. Lupa lagi, kenapa? Lupa lagi. Oke, lupa lagi ya. Kalau Jemima gimana? Ada kendala kah Jemima? Oke, kalau gitu kita pagi hari ini akan belajar mengenai sifat komutatif dan sifat asosiatif ya, sama kayak pertemuan keempat ya. Sifat komutatif artinya apa ya? Ada yang masih ingat? Sifat komutatif yaitu, Hafiz ingat? Komutatif. Iya, sifat komutatif itu adalah pertukaran. Jadi kayak gini. Iya, A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi bisa ditukar posisinya. Hasilnya akan sama saja.
Gitu kan. Coba 3, misalkan ini ya, 4 tambah 2. Itu akan sama hasilnya kayak 2 ditambah 4. Betul nggak, Hafiz? 4 tambah 2 hasilnya berapa? 6. Nah, 2 tambah 4? 2 tambah 4, 6. Iya, kan sama ya hasilnya. Makanya itu dinamakan pertukaran ya. Sifat komutatif, pertukaran. Gitu. Oke, ya jadi teman-teman mesti ingetin lagi ya, sekali lagi. Selama kelas berlangsung, silakan dihidupkan kameranya dan mikrofonnya audionya dikontrol ya. Dan jangan lupa harus aktif nih kalau misalnya ya. Dan jangan takut menjawab maupun bertanya. Baik, yang pertama sifat komutatif, kalian sudah belajar ya, pertukaran. Jadi posisinya ditukar, hasilnya akan sama saja. Ini berlaku pada tambah-tambahan ya, atau penjumlahan. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu pengelompokan ya. Jadi kalau ada bilangan lebih dari 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya, bisa kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan baru kita hitung gitu ya. Misalkan ini kan kemarin sama kok, 4 ditambah 2 ditambah 3. Kita selesaikan dulu yang 2 ditambah 3-nya. Boleh. Atau sebaliknya ya, atau yang lain. Misalkan ini ya, 4 ditambah 2. 4 tambah 2 dulu. Boleh banget. Jadi bebas kalian mau ngitung yang tengah sama belakang dulu, atau yang depan sama tengah dulu. Itu bebas. Hasilnya akan sama saja. Coba ayo, Hafiz. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. Iya, 5. 4 tambah 5? 9. Iya, jadi hasilnya 9 ya. Kalau yang satunya nih, misalkan kita kerjakan dari depan dulu. 4 tambah 2 berapa? 6. Ya, 6 tambah 3? 9. Nah, sama kan hasilnya. Jadi bebas ya mau dikerjakan yang mana dulu. Itu dinamakan sifat asosiatif. Kita kelompokkan dulu. Paham sampai sini? Paham. Pengelompokan ya asosiatif. Ingat-ingat ya namanya. Jadi sifat-sifat ini untuk apa? Untuk tujuannya untuk mempermudah perhitungan. Jadi bisa lebih cepat kalian ngitungnya. Oke, lanjut ya. Contoh soalnya nih. Kita langsung aja jawab ya bersama-sama. Kita kelompok yang mana dulu nih? Nah, caranya kita cari yang berpasangan ya. Kayak ini, 6 ditambah 4. Nah, kemarin kan 6 pasangannya sama 4 ya, supaya jadi 10. 6 tambah 4 kan sama dengan 10 ya. Nah, berarti kita kelompokkan dulu. 26 ditambah 4 berapa? 4, 30. Iya, seperti itu. Terus yang 7. Yang 7 kita kelompokkan dengan 43. Karena 7 pasangannya dengan 3 ya. 7 tambah 3 kan 10. Kita jadikan bulat ya bilangannya. Nah, jadi kita kelompokkan 7 dengan 43. Berapa kalau ditambah? 7 tambah 43. Iya, betul. Jadi 30 ditambah 50 sama dengan 80. Jadi gampang ya teman-teman. Sudah bulat kayak gini ya, belakangnya 0. Itu kan gampang ya ditambahinnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak. Jadi diingat-ingat ya pasangannya. Oke, lanjut yang ini. Berarti pasangannya yang mana nih? Kita kelompokkan dulu. Mana yuk? Yang sama mana, yang mana sama mana? Kita kelompokkan. Ayo, Jemima. Mana nih? 18 tambah 12. Iya, betul. Dari Hafiz 18 ditambah 12 dulu ya. Berapa Hafiz? 18 sama 12. Ya. 30. 20 yakin? 30. Oh, 30. Ya, 30 ya, betul. Selanjutnya 9 ditambah 31 karena 9 pasangannya sama 1 ya supaya jadi 10. Nah, jadi berapa ini? 40. Nah, iya, betul banget. 30 ditambah 40 berapa? 70. Betul banget. Iya, pintar semua. Jadi ini ya, berlaku pada tambah-tambahan ya, dikelompokkan dulu sifat asosiatif.
Oke, lanjut gantian Jemima yuk. Yang ini Jemima, mana dulu yang dikelompokkan? 7 sama 3. Iya, betul. 7 tambah 3 berapa? 7 sama 3. 10. Berapa? 10, betul banget. Terus 9 dengan 21. iya, betul banget. 9 ditambah 21 berapa? 9 tambah 1 kan 10, berarti puluhannya bertambah 1. 2 tambah 1 kan 30. 3. Iya, pintar, betul banget. Jadi 10 ditambah 30 berapa? 40. Iya, betul banget Janina. Lancar nih sudah. Jadi dikelompokkan aja ya, biar lebih mudah. Oke, lanjut. Ayo, Hafiz, yang ini. Mana yang dikelompokkan? 30, 10. 10 sama berapa? 10 sama 30. Iya, betul. Terus satunya? Satunya 3 sama 7. Iya, 3 tambah 17. 17. Iya, pinter. Jadi jawabannya berapa nih, Hafiz? 30 tambah 10? 40. Iya, ditambah lagi dengan 3 ditambah 17. 20. Iya, betul. Jadi jawabannya 40 tambah 20 sama dengan 60. Oke, sip, betul banget. Oke, ini nanti kita bisa skip aja ya, karena ini Hafiz sama Jelima udah sama-sama lancar. Kita coba ke pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 72. Yang mana yuk dari jawaban ini? Yang kurang dari 72. Ayo, dibaca soalnya yang teliti Hafiz. Kurang loh, kurang dari 72. Yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3. Betul banget ya Jemima. Tapi kita perhatikan lagi soalnya. Di sini ada kata ter. Ada kata ter artinya apa? Artinya adalah yang paling besar berarti. Terbesar berarti yang paling besar. Cuma satu bilangan yang paling besar. Yang nilainya kurang dari 72. Yang mana? Antara 40 atau 60? 60. Iya, betul. Berarti jawabannya 60. Karena yang ditanyakan adalah terbesar. Berarti cuma satu bilangan ya. Jadi satu bilangan terbesar yang nilainya kurang dari 72 adalah 60. Sip. Gitu ya, nanti harus teliti ya. Apalagi Hafiz nih, biasanya kurang teliti. Jadi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Lanjut. Kalau di soal ada kata kayak gini nih, sebutkan semua angka. Jadi kalau pertanyaannya semua angka, maka kita sebutkan semuanya. Yang tidak kurang dari 60. Ayo, tidak kurang dari 60. 2 sama 4. 2 sama 4. Oke, jadi jangan lupa, kalau ada kata tidak kurang, 60-nya harus ikutan. Kenapa? Karena iya, kemarin kan kita belajar itu. Iya, soal apa? Bilangan. Iya, betul Hafiz. Jadi bilangan yang ada pada soal itu harus diikutkan juga karena pertanyaannya tidak kurang. Ya, ada kata tidaknya. Jadi kalau ada kata tidak itu maka apa ini bilangan ya? Bilangan yang ada di soal itu kita masukkan juga. Jadi jawabannya 60, 80 dan 90. Sudah ingat yang kemarin kita pelajari? Sudah. Iya, sama kan ya? Ya, itu ya. Ingat ada kata tidak kurang ya. Tidak kurang dari 6. Berarti 6-nya ikutan ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, itu ya. Sudah betul jawabannya. Sekarang yang ini. Pilih semua angka. Wah, semua ya. Semua angka yang kurang dari 89. Ayo, semua angka yang kurang dari 89. Nggak ada kata tidaknya ya. Nggak ada. Terus disusun dalam urutan menurun. Berarti kalau menurun itu dari besar kecil atau kecil besar? Kecil besar. Yakin, menurun loh. Besar kecil. Menurun itu? Besar Nah, kecil. gini ya.
Ayo yang mana? Kalau Jemima yang mana? Besar kecil atau kecil besar? Kecil ke besar atau besar ke kecil kalau menurun? Besar ke kecil. Iya, betul banget. Jadi dari besar ke kecil. Urutannya menurun ya nilainya. Berarti berapa saja? Coba urutkan. Yang kurang dari 89. 80, 80, 60, 60, 40. 60. Iya, betul semuanya ya. Keren banget nih. Lancar nih teman-teman sudah pertemuan kelima ya, sudah makin jago dalam berhitung. Nah, ini dinamakan menurun ya, angkanya dari besar ke kecil. Oke, sip ya teman-teman. Keren banget nih jawabannya udah betul. Lanjut. Kalau yang ini, apakah ada bilangan di antara jawaban yang lebih besar dari 40 tapi kurang dari 60? Ada nggak? Lebih besar dari 40 tapi kurang dari 60. Ada nggak dari jawaban yang warna biru ini? Kenapa habis Ada. lah? Nggak ada. Yakin nggak ada? Ayo, harus lebih besar dari 40 tapi kurang dari 60. Berarti di tengah-tengah ini ya. Ada nggak angka di 50. sini? Ya, iya sih, 40. tapi kan nggak ada di sini. Kalau kata Jenima 40. Tapi sayangnya di soal tidak ada kata tidak ya. Nggak ada kata tidak. Berarti 40-nya nggak bisa masuk. 60-nya juga nggak bisa masuk. Jadi nggak ada ya. Jawabannya nggak ada di sini. 50 betul katanya Hafiz, tapi sayangnya 50 itu nggak ada di pilihan yang ini, yang berwarna biru. Jadi jawabannya kita simpulkan nggak ada ya teman-teman. Nggak ada bilangan yang ada di antara 40 dan 60 pada soal ini ya. Oke deh, kalau gitu karena nggak ada, sudah betul jawabannya teman-teman ya, nggak ada. Sekarang coba ya kita latihan di Algonovanya ya. Di perhitungan lisan nih, yuk kita coba bahas bersama ya. Jadi mah udah berhasil belum loginnya? Atau masih ada Pastinya kesulitan? belum. Masih ada kesulitan. Kira-kira kesulitannya apa? Yang dibagikan layar ini. Ya, coba-coba. Jadi mah aja deh yang bagikan layar ya. Oh, Ya, masukkan aja. Username-nya itu sudah bisa kok Jemima. Oke, gitu. Kalau gitu gak apa-apa Hafiz mulai aja ya. Kalian Miss mau bantu ini Jemima dulu. Hafiz kalau mau mulai ngitung gak apa-apa kok dihitung ya. Pakai cara tadi ya, dikelompokkan Hafiz. Hitungnya dikelompokkan. Iya, dipilih yang 3.5 ya, karena kita sekarang pertemuan kelima. Ayo, masih ingat nggak username-nya? Coba dicek lagi username-nya Jemima apa? Coba ya, Miss bantu cek ya. Username-nya Jemima, Miss cek dulu. Oke, Jemima ini kayak gini ya, Miss. J, kelihatan nggak? E. Bentar, Miss kirimkan aja kali ya di kolom chat. Di kolom chat ya Jemima, dibuka ya di kolom chat. Itu bukan kayak gitu tulisannya Jemima. J, coba Miss diktekan ya, JJ. Ini sudah Miss kirimkan deh di kolom chat yang ada di Zoom. Oh, Jemima keluar ya tiba-tiba. Keluar dari Zoom nih tiba-tiba. Oke, Hafiz silakan dihitung dulu saja. Bentar ya, Miss mau bantu Jemima nih. Bentar ya, Miss mau kirimkan Jemima username dan passwordnya. Kenapa ya kok keluar Jemimanya? Oh, ini sudah join. Bentar ya. itu tiba-tiba keluar sendiri, Miss. Iya, nggak apa-apa. Mungkin apa sinyalnya ya. Coba ini ya, Miss kirimkan username dan passwordnya Jemima ya.
Miss kirimkan di WA saja ya, Jemima. Di WA grup ini, Miss. WA yang nomornya Jemima. Oke. Ya, itu ya, dimasukkan tuh username-nya. Grupnya itu JJEMIMAA. 4 tuh, ada 4-nya juga. Nah, itu bisa disimpan ya username dan passwordnya, yang nggak lupa. Sama di share screen bisa, Jemima? Ya, Miss, ini udah terkirim. Iya. Dibagikan layarnya ya. Salah. Iya, Jemima bisa buka kursus Algonovanya. Iya, betul yang kayak gitu. Itu sudah bisa kok, Jemima. Nah, itu ada lomba notifikasi tuh, Jemima. Lombanya diklik dulu, Jemima. Notifikasi itu ikut serta dalam, iya. Yang lebih besar nih. Hafiz, Miss matikan dulu ya mic-nya biar nggak ganggu. Oh, nih. Oke. Nanti kalau mau tanya hidupkan lagi ya mic-nya. Yang angka terkecil. Oke, bentar Hafiz. Hah? Mana nih? Nanti kalau tanya hidupkan lagi. Nanti kalau tanya hidupkan lagi ya mic-nya. Miss mau bantu Jemima. Nah itu ya lombanya bisa daftar ya Jemima. Betul banget tuh. Nanti masukkan nama muridnya, namanya Jemima, terus emailnya itu dicentang ya, diklik aja. Terus username itu ya. Username yang tadi itu yang dikirimkan itu dimasukkan ya. Terus nama tutornya coba diklik nama tutor. Nama tutor yang ke bawah-bawah. Nah, itu ada nama tutor diklik ya. Ya, yang bawahnya diklik. Nah, itu nanti dicari namanya Miss. Namanya Miss itu nama lengkapnya Maulidia Nur Syafira. Jadi cari nama lengkapnya Miss Maulidia Nur Syafira, huruf M ya depannya. Nanti dicari aja di scroll ya. Maulidia Nur Syafira ya yang lengkap tuh. Nah, scroll aja nanti ke bawah terus. Yang ada huruf M ya depan-depannya. Jadi jangan lupa ya Jemima nanti daftar lombanya boleh ikut yang matematika ataupun yang bebas ya. Bebas itu soal logika gitu tingkat internasional. Tapi kalau nggak bisa ikut juga nggak apa-apa, Miss. Oh iya nggak apa-apa. Ini lombanya masih lama kok. Sampai batasnya itu yang matematika sampai tanggal 16 ya. Masih lama. Jadi lombanya itu langsung aja gitu ya. Dikerjakan sewaktu luangnya Jemima. Gitu. Ya, oke. Nggak ada zoomnya, jadi bisa bebas. Itu huruf M sudah. Coba cari Maulidia namanya. Maulidia Nur Syafira. Bawah-bawah itu sudah ketemu. Itu. Udah, Miss. Ya diklik aja coba. Bisa nggak? Nah, betul banget. Jadi seperti itu ya cara daftarnya. Nanti Jemima pilih aja jadwal bimbingannya mau kapan. Gitu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke Algonovanya. Ayo. Yes. Oke, kembali lagi. Yuk dilanjutkan Hafiz yang nomor 2 sama 3-nya. Bagian kedua sama ketiga. Oh, itu belum ya? Belum dikejar. Oh, tunggu Hafiz. Belum Miss ajarkan itu nanti ya. Yang tadi itu, klik sebelahnya kursus. Bagian kursus itu loh, tab itu loh. Tab sebelahnya yang atas, klik yang atas. Itu ada tulisannya kursus sudah. Yang atas. Nah, iya kan sudah kebuka ya. 3.5. Oke, coba ayo Miss bantu Jemima dulu ya. Habis kalau mau yang lain boleh kok. Misalkan mau main game atau yang lain. Nah, coba ayo Jemima. 2 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 8. Kita kelompokkan yang mana Jemima? 2 tambah 8. Iya, betul. Berapa 2 tambah 8? 10. Ya, 10. 6 tambah 14 berapa? 20. Iya, jadi 10 tambah 20? 30. Oke, betul. Sip, kan gampang ya. Lanjut. Yang nomor 2 dikelompokkan dulu.
36 sama tambah 4, Ya, berapa itu? 36 tambah 4? 40. Iya, betul. 9 tambah 11? 9 tambah 1? 20. Iya, betul banget. 40 tambah 20? 60. Iya, 60. Betul, langsung masukkan. Nomor 3. 9 ditambah 31. Nah, dikelompokkan ya. Berapa? 40. Iya, betul 40. 20 tambah 30? 50. Iya, jadi 50 tambah 40? 90. Iya, betul. Masukkan. Lanjut yang nomor 4. 35 sama berapa? Sama 15. Iya kan ya? 5 tambah 5 kan 10 ya, jadi bulat. Berarti berapa? 35 tambah 15? Berapa? 50 ya. Nah, 24 tambah 6. Berapa 30. 24? Iya, betul. Berarti 50 tambah 30? 80. Iya, pinter. Lanjut, nomor 5. 47 ditambah 13, karena 7 pasangannya dengan 3. Berapa yuk? 47 tambah 13. 7 tambah 3 kan 10. Terus? 50. Oke, jawabannya 60 yang tepat ya. 60. Terus yang 12 ditambah 18 berapa? 12 ditambah 18 jawabannya? 30. Iya, berarti 60 ditambah 30? 90. Iya, betul. Lanjut, yang ini. 19 ditambah 41. 19 ditambah 41 itu berapa ya? 60 lagi ya. 60 kan 41 ditambah 19. Jadi 60. 13 tambah 7. 12 tambah 7, Miss. 13 ditambah 7. 13 tambah 7, 20. Betul banget. Berarti 60 ditambah 20? 80. Iya, pinter. Oke, sip. Nah, kan langsung betul semua ya. Sekarang itu, yuk nomor 2. Disusun. Oh, sebutkan ya, ternyata sebutkan angka terkecil yang lebih besar dari 48. Angka terkecil yang lebih besar dari 48 berapa ya, Jemima? Yang di atas yang di atas 48, yang di atas 48. Berapa yuk? 80. Terus? Sama 60. Iya, 60 sama 80 lebih kecil yang mana? 60. Iya, berarti yang terkecil adalah 60. Gitu ya caranya. Oke, lanjut. Nomor 3. Sebutkan semua angka yang tidak ada kata tidak tuh. Tidak lebih besar dari 80. Ayo dimasukkan. Yang tidak lebih besar. Berarti 80-nya ikutan masuk ya. Oke, betul. Lanjut. Satu lagi tuh. Nah, sip. Centang kalau sudah. Nomor 4. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 31. Dan disusun urutan menaik. Kalau menaik berarti dari kecil ke besar. Ayo disusun. Dari kecil ke besar yang nilainya lebih besar dari 31. Berarti berapa? 60. Betul, lanjut. Sip, pinter nih, cepet banget. Nomor 5, terakhir. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 25, tapi kurang dari 81. Berarti ada di antara 25 dengan 81. Berapa saja, Jelima? 30. Iya, betul. Terus? Iya, pinter, betul. Jadi jawabannya, loh, masih salah ya?
Kenapa ya? Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 25 tetapi kurang dari 81. Oh, 80-nya kok nggak dimasukkan? Nah, 80 kan kurang dari 81 ya. Iya, kurang 1 tadi itu. Sip, betul deh. Tadi kurang saja ya. Oke, sudah selesai jam 5. Betul semua. Tadi Hafiz juga keren. Jawabannya sudah betul semuanya. Wih, lagi main game ya Hafiz. Oke, Hafiz sudah dulu ya. Miss mau lanjutin materi berikutnya nih. Kita akan belajar mengenai bilangan. Stop dulu ya Hafiz. Oke. Jadi Miss mau lanjutkan tentang bilangan ya. Teman-teman tadi hitungan lisannya sudah keren, sudah lebih cepat ya dari sebelum-sebelumnya. Betul semua. Sekarang Miss mau ngajarin kalian tentang bilangan ya. Bilangan ini merupakan salah satu ya materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang kalian tahu bilangan itu ada apa saja sih, teman-teman? Bilangan apa saja ya yang kalian tahu? Ayo Hafiz, hidupkan mic-nya dong. Lupa, Miss. Kenapa Jemima? Lupa. Bilangan Iya, bilangan apa? ratusan, satuan, Oh ribuan. iya, betul banget seperti itu ya Hafiz. Kalau dari Jemima kira-kira ada lagi bilangan apa? Bilangan jutaan. Iya, jadi ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Nah, kalau gitu berapa sih banyak angka yang ada di dunia ini? Berapa ya? Banyak angka yang ada di dunia ini, tahu nggak kalian? Jumlah angka di dunia ini ada berapa secara totalnya nih? Ribuan. Ribuan, kata Jemima. Kalau Hafiz? Kalau di atas ribuan ada lagi yang lebih banyak. Ada jutaan. Angkanya lebih banyak jutaan. Di atas jutaan, satu apa? Satu kuintriliun. Di atas itu ada lagi nggak? Satu. Jadi tak terhingga ya teman-teman. Angka itu jumlahnya nggak terhingga ya. Misalkan bilangannya triliun, itu banyak banget angkanya ya. Terus di atas triliun ada lagi yang lain. Nah itu kan makanya nggak terhingga ya. Nah bagaimana menuliskan bilangan? Bilangan itu kita tuliskan dengan angka ya. Jadi angka merupakan simbol dalam menuliskan bilangan. Bilangan itu dibagi menjadi beberapa ya di sini. Ini berdasarkan jumlah digitnya ya. Yang pertama ada satu digit nih. Satu digit itu kita sebut bilangan apa ya? Hafiz tadi yang Hafiz sebutkan. Satu digit berarti satuan. Iya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ternyata satuan ya kalau satu digit. Kalau dua digit? Puluhan. Iya, kalau tiga digit? Ribuan. Ratusan. Kalau ribuan berapa digit kalau ribuan? 4. Iya, betul banget. Ribuan ya, misalkan 4.000 gitu. 4.000 angkanya ada berapa nih? Berapa digit angkanya? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu ya, dihitung ya digit angkanya. Paham sampai sini? Paham. Iya, kan gampang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, angka 2 digit. Yang depan itu kita sebut puluhan. Yang belakang, yang sebelah kanan itu kita sebut satuan ya. Ini nilai tempat nih, teman-teman sudah belajar nilai tempat ya. Yang kanan itu satuan, yang kiri itu puluhan. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan angka? Nah, dengan angka kita bisa tambahkan, bisa kurangi, bisa kita bandingkan juga ya. Bisa kita kalikan, bagi, dan macam-macam. Jadi, contohnya kayak gini ya, diberikan angka 4, 21, 17, 39, 8, dan 65. Yuk, disusun yuk dalam urutan menaik. Ayo, kalau menaik itu dari apa ke apa? Dari kecil ke besar. Iya, betul banget Jemima. Dari kecil ke besar, berarti berapa? 17. Ayo, dari kecil loh. Mana yang paling 9, 6, 5. Mana ada 9, Hafiz? 4, 8,
Nah, betul. 9 Iya. kan 39. 3965. Iya, betul banget Jemima. Coba yang teliti dong Hafiz. Ayo. Ini lagi asik ngapain sih Hafiz? Lagi nggak konsen nih Hafiz. Jadi tadi jawabnya agak kurang tepat ya. Oke, jadi kalau disusun urutan menaik seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, itu ya sudah betul jawabannya teman-teman. Terus sekarang ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita jawab bersama-sama lagi. Sebutkan bilangan dua angka terbesar yang mempunyai 70-an. Ayo. Bilangan tersebut harus terdiri dari dua angka atau dua digit yang mempunyai 70-an. Apa maksudnya? Berarti 70-an. Artinya puluhannya itu 7 ya. 70-an berarti artinya puluhannya itu 7. Nah, 7 ya. Berarti satuannya berapa teman-teman? Bilangan dua angka terbesar yang mempunyai 70-an. Satuannya, angka satuan terbesar berapa? 9. Iya, betul banget. Nah, jadi jawabannya 79 ya. Jadi angka satuan itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Jadi angka satuan terbesar adalah 9. Sampai sini paham? Paham. Oke, gampang ya. Sekarang kita langsung lanjut. Kalau yang ini, sebutkan bilangan dua angka terbesar yang mempunyai 7 satuan. Berarti satuannya itu bernilai 7. Berarti puluhannya bernilai berapa ya angkanya? Ayo, angka puluhan terbesar berapa? Yang bisa kita taruh di sini yang paling besar berapa? 9. 9 juga sama ya, angka puluhan itu paling besar adalah 9. Jadi jawabannya 97. Seperti itu ya caranya. Sekarang kalau pertanyaannya, sebutkan bilangan dua angka terkecil yang mempunyai 20-an. Dua angka terkecil yang punya 20-an, berarti puluhannya itu 21. 21. Ada nggak yang lebih kecil dari 21? Ayo. 11. Kan puluhannya 2. Ayo kalau dari Jemima ada nggak yang lebih kecil dari 21? 21. 20. Iya, betul. 20 Hafiz. Kenapa? Kan 0 kan termasuk. Iya, bisa kita taruh di satuan ya 0. Nah, jadi 20. 0 itu bisa kita letakkan di satuan ya, tapi nggak bisa diletakkan di puluhan. Jadi kalau kita nulisnya 02 itu bukan puluhan ya, ini salah. Jadi 0 itu 0 nggak bisa taruh di depan ya, 0 bisanya taruh di belakang, buat satuan saja. Paham? Paham. Iya, jadi satuan terkecil itu 0 ya. Bukan 1 ya di sini. Ada yang lebih kecil ya ternyata dari 21. Oke, kalau yang ini, sebutkan bilangan dua angka terkecil yang mempunyai 2 satuan. Ayo, satuannya itu bernilai 2 berarti. Berarti puluhannya berapa yang paling kecil? Kalau bukan 0. 1. Iya, betul banget. Jadi jawabannya berapa? 12. Iya, betul banget Jemima. Seperti itu ya. Paling kecil adalah 12. Nah, oke, jawaban kalian udah benar ya. Sekarang kita coba soal yang ini. Dengan menggunakan angka 2, 4, 5, 7, 8, tuliskan bilangan dua angka terbesar. Dua angka terbesar yang angka-angkanya tidak berulang. Berarti berapa yuk? Harus disusun pakai angka ini. Nah, dari kelima angka ini, berapa yang paling besar? 8. Iya, 8. Terus satuannya berapa? 7. 2. Yang paling besar, ayo. 82 sama 87 lebih besar mana? 7. Iya, berarti 7 ya. Karena nggak boleh berulang katanya. Jadi kalau 88 itu salah, karena angkanya berulang. Yang betul adalah 87. Gampang? Gampang. Oke, gampang ya. Lanjut.
Nah, selanjutnya, oke, yang kedua nih, bilangan dua angka terkecil yang angka-angkanya boleh berulang. Berarti berapa? Angka terkecilnya berapa? 8. Tuh, terkecil Hafiz. Berapa Jemima? 22. 22. Iya, betul 22. banget. Iya, Hafiz nggak teliti nih sama pertanyaannya. Ayo, Jemima sudah bagus nih. Konsentrasi ya. Jadi betul jawabannya 22. Oke, Hafiz kalau konsentrasi jawabannya bisa betul kok. Lanjut. Sekarang pertanyaan ketiga. Bilangan dua angka terbesar yang tidak memuat angka yang sama dan tidak memuat angka 8 dan 5. Berarti nggak boleh ada 8, nggak boleh ada 5. Berarti angkanya berapa yang terbesar? 74. Iya, 70. Oke, 4 ya, karena nggak boleh sama juga. 77 nggak boleh, harusnya 74. Iya, sip, pinter ya. Jadi harus bisa pahami soalnya dengan baik. Keren banget nih kalian. Kalau sudah teliti ya. Lanjut. Sekarang kita diminta untuk menambahkan 2 digit terkecil dengan 1 digit terbesar. Ayo. Dengan satuan digit terbesar. Coba 2 digit terkecil berapa? 2 tambah 4. Oh, bukan dari yang tadi. Gak ada ketentuannya di sini angkanya. 1, 2. 1, 2 kan berarti 12. Ada nggak yang lebih kecil dari 12? 10. 10, betul banget Jemima. Jadi 2 digit terkecil itu 10 ya. Dan angka satuan digit terbesar tadi berapa angka satuan digit terbesar? 9. Iya kan 9 tadi ya katanya Hafiz. Angka satuan dengan digit terbesar itu 9. Kita tambahkan jadi berapa? 19. 11. Iya, nanti soalnya ini ada di Argonova itu ya. Kalian jawab 19 ya berarti. Nah, oke, jawabannya adalah 19 ya. Jadi, teman-teman ingat ya, 2 digit terkecil itu 10 ya. 10. Jadi kalau angka satuan terbesar itu 9. 10 tambah 9, 19. Pintar nih. Sekarang kita diminta untuk soal berikutnya ya ini. Tuliskan angka 2 digit terbesar yang jumlah digitnya 9. Nah, gimana caranya? Nah, kita perhatikan di sini. 9 itu berapa tambah berapa saja? 8 tambah 1. Ya, betul. Ada lagi. Nah, ini ya. Nah, bisa 0 tambah. Iya, di sini ada nih 4 tambah 5, 5 tambah 4, 0 tambah 9, 1 tambah 8. Ini semua hasilnya sama-sama 9 ya. Maka kalau diminta terbesar, berarti jawabannya berapa kalau terbesar? 2 angka terbesar yang jumlah angkanya 9. Berarti di sini yang paling besar berapa? 9 sama 8. Enggak, yang satu pasangan gini maksudnya. Berapa berarti? 9, 18, 27, 36, 45, sampai berapa ini paling besar? 9? 72. Loh, ini loh, yang paling bawah ini loh. 90. kelihatan. Hah, nggak kelihatan. Iya. 90 ini. Kelihatan, masa nggak kelihatan sih? Oh ya udah. Nah, kan 90 ya, jadi 90 yang paling besar. Karena 9 tambah 0 itu hasilnya 9 juga ya. Jadi yang paling besar adalah 90. Gitu. Oke, silakan kalian kerjakan. Oh, tapi kita bahas aja kali ya, takutnya nggak nutup waktunya. Miss tampilkan dulu ya soal-soalnya, nanti kalian tinggal salin aja jawabannya. Soalnya ini kalimatnya agak rumit lah, kita pahami bersama-sama ya. Masuk ke Miss. Kenapa? Masuk ke Argonova. Iya, tapi perhatikan aja ya, pakai punya Miss saja. Oke, kok agak sulit ya, tunggu. Ini kenapa deket di sini ya? Oke, Miss tampilkan aja ya. Teman-teman perhatikan di sini ya. Jemima nggak perlu share screen ya. Kita jawab bersama saja di sini
supaya kalian paham juga maksud dari soalnya ya. Oke, nomor 1 ya, ini kita jawab setengahnya dulu saja ya teman-teman. Nanti setengahnya lagi boleh kalian jawab di rumah. Coba perhatikan ya ke layarnya Miss. Yang pertama nih, nomor 1. Angka 2 digit terkecil yang lebih besar dari 51. Berarti berapa? Setelah 51 ada berapa? 52. Oh, maaf, setelah 50 maksudnya. Malah Miss ngasih tahu jawabannya. 51. Iya. Miss malah ngasih tahu jawabannya ya. Nah, jadi angka terkecil setelah 50 adalah 51 ya. Jadi jawabannya 51 ini. Nomor 2. Angka 2 digit terbesar yang digitnya tidak diulang. Ayo, tadi berapa yo? 2 digit terbesar yang tidak diulang. Ayo. 2 digit. Angka terbesar puluhan tadi berapa? 9. Iya, betul Jemima. 9. Kalau satuan, digit terbesarnya berapa? 9. Iya, tapi katanya di sini nggak boleh berulang. Berarti nggak boleh 9. Berarti berapa? 8. Iya, betul. Berarti 98 ya. Jadi harus teliti baca soalnya ya. Kalau nggak boleh diulang, berarti jangan 99. Berarti kita pilih yang 98. Lanjut. Angka 2 digit terkecil dengan jumlah 2 digit. Ayo. 2 digit terkecil tadi berapa? 2 digit terkecil. Masih ingat nggak terkecil? 1 sama 0. 1 sama 0. Betul banget. 10 ya. Oke, 10 itu kita peroleh dari berapa dengan berapa? Ayo. 5 tambah 5. 5 tambah 5, berarti 55. Ada nggak yang lebih kecil dari ini? Ayo, ada nggak yang lebih kecil dari 55? Kalau 50 kita tambahkan 5 tambah 0 kan berarti 5 tambah 0 kan 5. Iya, 1 tambah 19. 9. Betul banget. 1 tambah 9 itu kan 10 ya hasilnya. Berarti jawabannya 19. Kenapa 19? Karena 1 ditambah 9 itu sama dengan 10. Dan 19 merupakan yang terkecil ya. 19 itu lebih kecil daripada yang lain, daripada 55. Gitu. Sampai sini bisa dipahami atau masih sulit? Nah, kan Bisa. jawabannya betul. Oke, nanti kalian jawab ya nomor 1. Yang A itu 51, 2 itu 98, 3 19. Boleh deh dicoba jawab yang nggak ketinggalan. Setelah itu nanti balik lagi ke layarnya Miss. Coba kalian jawab dulu. Nomor 1, yang A itu 51, yang B 98, yang C 19. Kalau sudah bilang ya, biar nggak ketinggalan kalian. Miss, yang B itu 98. 98. Iya, karena kan nggak boleh berulang ya. Oke, yang C 19. Sudah semua? Sudah. Oke, kembali lagi ke layarnya, Miss. Udah. Oke, hidupkan kameranya. Ayo, dimatikan dulu. Hafiz share screen-nya matikan dulu. Kita bahas saja bersama ya, biar bisa lancar nih kalian. Lanjut, nomor 2 yuk. Miss hapus dulu ya. Nomor 2, perhatikan. Yang pertama, angka 2 digit terbesar yang memiliki 3 puluhan. Berarti puluhannya itu 3. Nah, yang diminta terbesar, berarti satuan terbesar berapa? 9. Iya, gitu ya. Berarti jawabannya 39, karena yang diminta 30-an Hafiz. Nah, berarti puluhannya itu 3. 39. Lanjut ya.
angka 2 digit terkecil yang memiliki 6 unit. Unit itu maksudnya satuan. Oke, terkecil ya. Ingat-ingat, satuannya berarti 6. Puluhannya berapa berarti yang paling kecil? 1. 1, betul banget. Berarti jawabannya 6. 16. Pinter. Oke, lanjut. Yang ketiga. Angka 2 digit terkecil yang tidak memiliki angka 1 dan 3 di dalamnya. Ayo, pikir yuk. 1 sama 3 nggak boleh di sini. Berarti berapa yang paling terkecil? 2. 2 sama 4. 0. Betul iya. ya, Miss. Iya, kan tadi satuan terkecil 0 ya. Berarti 20 ya harusnya. Coba deh kita cek aja dulu ya, betul nggak? Kita cek. Oh, ternyata masih salah nih teman-teman. Yang 20 harusnya sih gitu ya. Yang tidak memiliki angka 1 dan 3 di dalamnya. 6. 60. 60. Kenapa bisa 60? Oke, kenapa ya? 60 kan puluhannya. Oke, bentar. Kan di situnya tadi cluenya nggak ada 2. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada angka 2. Maksudnya? Oke, tunggu ya. Jadi 60 kenapa? Hafiz, coba boleh dijelaskan lagi biar Jemima paham? Ayo, nggak apa-apa, dibantu ya. Ada 20. Nah, terus di sininya kan nggak ada angka 2. Oh, oke. Nggak ada angka 2. Angka 2 digit terkecil yang tidak memiliki angka 1 dan 3 di dalamnya ya. Oke, jadi 60. Kita cek aja ya. Widih. Banget ya, Hafiz. Oke, 2 digit terkecil yang tidak memiliki angka 1 dan 3 ya. Oke, 2 tadi katanya salah ya. Yang betul adalah 60. Oke, betul ya. Berarti katanya Hafiz. Kita lanjutkan ya. Nah, yuk kalau yang ini ada yang bisa kurangi 2 angka terkecil dengan 2 angka terbesar. Tadi berapa ya terkecil itu? Sama yang terbesar berapa tadi? Yang terbesar adalah 9. Mana? Belum hidup mic-nya aja, Mima. 90. Iya, 99. 99 dong. Benar. Iya kan nggak ada aturannya boleh berulang atau enggak ya. Jadi 99 kalau nggak ada aturannya. Yang satunya, yang terkecil berapa? 2 digit terkecil. 10. Iya, tinggal kita kurangi berapa? 99 dikurangi 10. 89. 89. Kita cek apakah betul. Nah, betul. Jawabannya 89. Yuk dijawab dulu biar kalian nggak ketinggalan. Lo tadi hilang. Oke, tadi jawabannya nomor 2 mesti diktekan ya. Nomor 2 itu tadi 39. Yang pertama 39, yang kedua 16. Bisa dia. Yang ketiga 60. Bisa tolong ulangin lagi, Miss? Kenapa? Oke, yang pertama 39. Yang kedua? Yang kedua 16. Yang ketiga itu 60. Oke, jadi gini ya. Ternyata tadi kita lupa ya. 2 kan nggak ada di sini ya. Betul kata Hafiz ya. 2 nggak ada di pilihan ini. Berarti kita pilih yang 60 ya, Jemima. Paham nggak, Jemima? Paham, Miss. Nomor 3 apa tadi? Kan tadi Hafiz yang jawab. 60 kan? Iya, karena kan 2 nggak ada di pilihannya sini ya. Kita disuruh minta yang bagian ini, yang halaman 3. Oh, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu 60 kan jawabannya ya. Nomor 3-nya yang dikurangi itu 89 tadi. Nomor 3-nya 89. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Berarti nomor 4 ya.
Kita bahas ya nomor 4. Yuk matikan punya kalian, biar kelihatan punya Miss. Oke. Kita bahas nomor 4 ya. Tuliskan angka 2 digit terbesar yang jumlah digitnya adalah 8. Ayo, kalau ditambahkan itu hasilnya 8. Berapa saja? Berapa sama berapa yang hasilnya 8? Ayo, berapa ditambah berapa yang hasilnya 8? 7 tambah 1. Iya, betul. Ada 7 tambah 1. Berarti 71 ya. Terus 4 tambah 4. Terus ada lagi? 1 tambah 7. Iya, betul. Jadi berlaku sifat komutatif ya. Bertukar posisi. Jadi berlaku sifat komutatif. Dibolak-balik hasilnya sama. Terus ada lagi yang lebih besar? Karena yang diminta yang terbesar. Ayo, berapa lagi yang paling besar? Ada nggak nih lebih besar dari 71? 0 sama 8. 0 sama 8. Oke, ada lagi yang lebih besar? Dibalik. Berarti berapa kalau dibalik? 80. 8 tambah 0. Iya, 8 tambah 0 atau 80. Jadi yang paling besar adalah 8 80. tambah 0. iya, gitu ya. Kayak tadi 9. 9 kalau yang paling besar kan 90 ya, yang tadi di materi itu. Nah, berarti jawabannya 80. Keren banget kalian. Sudah lancar. Oke, next ya. Ke soal nomor 4, 80 ya. Diingat-ingat dulu. Kita lanjut dulu ya ke nomor 5. Tuliskan angka 2 digit terkecil yang jumlah digitnya sama dengan 10. Sama kayak tadi dong. Berapa Hafiz? Tadi ingat nggak? 2 digit terkecil yang kalau ditambah sama dengan 10. 1 Berapa tambah ya? 0. 1 tambah 0 kan 1. 1 tambah 0 9 1. tambah 1. Ya, jangan 9 tambah 1 kan berarti 91. Kebesaran dong, berarti dibalik. Kalau dibalik berarti 9. 9. iya, 19 karena yang diminta itu terkecil ya, teman-teman. Yang diminta itu terkecil. Harusnya 19 ya. Lanjut. Nah, ini seperti yang Miss tadi di materi tadi ya. Temukan jumlah angka yang dituliskan dan 1 digit terbesar. Jadi kita tambahkan 19 dengan berapa? Dengan 9 ya. Dengan 1 digit terbesar berapa satuan yang paling besar? 9. Iya. Jadi jawabannya 19 tambah 9 berapa ya? 19 tambah 9, 28. 9. Oke, 28. Harusnya 28 ya. Kita cek aja apakah benar jawaban teman-teman. Kok 29? 28 ya. Iya, ternyata pinter. Kalian jawabannya langsung betul ya ini. Tuliskan angka 2 digit terkecil yang jumlah digitnya itu sama dengan 10. Berarti kan 19 ya, tadi sama soalnya. Terus yang kedua ini kita disuruh tambahkan 19 ditambah dengan 1 digit terbesar. Terbesarnya tadi 9. Berarti 19 tambah 9 itu 28. Gitu ya caranya. Oke, silakan ditulis. Tapi memang kalimat di sini tuh memang agak ribet ya, makanya kita bahas bersama. Oke, nomor 4 tadi jawabannya 80. Nomor 5 jawabannya 19 dan 28. Oke, sudah ya, gampang ya. Betul ya, warna hijau kan sudah dipunya kalian. Nah, tapi nanti kalian ada yang coba kerjakan sendiri kali ya di rumah. Udah dari 6 Miss langsung kerjakan. Oke, nomor 6. Yakin bisa. Oke, coba pahami. Bisa nggak? Menurut Hafiz berapa jawabannya nomor 9? Kita lihat punya Hafiz aja ya, Jemima. Oke, kita perhatikan punya Hafiz ya. Nomor 6 nih. Jumlah 1 adalah 9 kurang dari jumlah puluhan. Paham nggak tuh Hafiz? Iya.
Gak paham. Nggak paham. Oke, itu maksudnya jumlah satuan yang 9 kurang gitu dari jumlah puluhannya. Berarti berapa ya kira-kira? Selisihnya itu 9, selisihnya 9. Soalnya kalau di punya Miss apa? Miss nggak bisa coret-coret ini kalau di layarnya Hafiz. Hafiz bisa coret-coret nggak? Bisa. Coba. Yang selisihnya itu 9. Berarti itu maksudnya ada 2 digit ya. Ada 2 digit tapi selisihnya itu 9. Berarti berapa dengan berapa? Selisihnya 9, harus ada 9 maksudnya. Iya, selisihnya itu berarti kalau kita kurangi angka puluhan dengan satuannya itu hasilnya 9. Oh. Ayo, bisa nebak nggak? Coba. Habis bikin garis 2-an dulu. Garis 2. Oh, ini bisa punya Miss sudah. Oh, bisa ini. Nah, perhatikan ya. Nah, ini. Ya. Coba berapa dengan berapa yang selisihnya itu 9. Selisih itu dikurangi ya. Loh, kok hilang dah? Coba klik anotasinya lagi, Hafiz. Biar Miss bisa coret-coret. Klik anotasinya lagi. Oh, nggak muncul. Oh, ini sudah muncul. Jangan dilepas ya. Oke, berapa dikurangi berapa yang hasilnya 9? Berapa dikurangi berapa yang hasil 9? Iya. 10 kurang 1. Loh, Kak boleh dong. Kan harus satu angka. Kalau 10 kan 2 angka. Coba ayo. Yang paling besar berapa nih tadi? Yang hasilnya 9. Kurang berapa yang hasilnya 9? Iya. Angka puluhan terbesar berapa? 9. Oke, 9-nya kita ambil ya. Kita ambil 9-nya saja. Terus satuan terkecil berapa? 1. Ayo, 0. masa 1, 0 ya tadi. Berarti 9 dikurangi 0 kan 9 ya. Sudah betul. Coba, berarti jawabannya 9 berapa ini kalau kita gabung? 90. Gitu ya. Jadi selisihnya itu 9. Oke, yuk. Kalau yang kedua. Kalau yang kedua itu jumlah satuannya yang lebih besar. Berarti angka satuannya yang lebih besar. Berapa angka satuan terbesar? 9. Berapa angka satuan terbesar? 9. Iya, betul. Nah, selisihnya itu 8. 9 dikurangi berapa yang hasilnya 8? 1. Iya, betul. Berarti 19 gitu ya. Karena yang diminta satuannya yang lebih besar. Berarti 9-nya itu di satuan. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Berarti yang pertama jawabannya 90. Yang kedua jawabannya 19. Coba dijawab ya. Ayo dijawab semuanya di tempatnya masing-masing. 90 dengan 19. Jemima juga jawab ya. Nomor 6, 90 dan 19. Oke, selanjutnya coba di rumah saja ya, karena Miss mau menyampaikan materi berikutnya nih. Oke. Baik. Oke. Nah, nanti kalau ada soal yang masih bingung, nggak apa-apa tanya aja ya. Sama nomor 10 ya, khususnya nomor 10, itu teman-teman belum Miss ajarkan ya. Jadi, nanti Miss kasih bonus ya, nomor 10 itu jawabannya 63. Jadi kalian 63 ya jawabannya, nomor 10. Itu bonus lah. Tapi kalian kerjakan dulu yang sebelum-sebelumnya. Nomor berapa tadi yang belum? 7, 8, 9 ya. Oke, sekarang kita masuk materi berikutnya ya, yaitu tentang soal pemotongan. Nah, soal pemotongan, kita belajar lagi tentang pemotongan. Oke, teman-teman, kalau misalkan haus, boleh kok minum. Sambil minum. Kalau misalkan haus ya, nggak apa-apa, santai aja. Sambil dengerin ya, tetap harus bisa sambil dengerin. Kita akan belajar mengenai soal pemotongan ya. Jadi, dalam memotong ya, gambar tersebut perlu dipotong menjadi beberapa bagian. Kita menggambarkan potongan dengan garis ya. Kan kita di pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar ya tentang pemotongan. Nah, biasanya kita gambarkan dengan garis gitu.
Jadi kalau kita potong itu akan menjadi bentuk yang lain, akan menjadi beberapa bagian yang lain. Bisa sama bagiannya, bisa beda. Contohnya kita lihat dulu pada gambar berikut ini. Apa ini gambarnya? Ini bangun apa teman-teman? Bentuknya apa ini? Enggak. Segitiga, betul banget. Kalau yang berikutnya Kotak. kotak. Kalau dari Jemima ini apa? Segi 4, segi 4. Persegi 4. Persegi, oke. Persegi, segi 4. Iya, betul. Lanjut, kalau ini. Persegi panjang. Panjang. Persegi panjang. Yang ini, apa ya yang ini? Layang-layang. Tapi layang-layangnya kok miring sih? Gak simetris ya? Trapesium. Trapesium, iya ya, tapi trapesiumnya kurang ini juga ya, kurang bagus gitu loh, kurang simetris ya. Nah, jadi bisa kita sebut segi 4 ya. Jadi segi 4 itu maksudnya apa? Segi 4 itu maksudnya punya 4 sisi. Paham? Iya, kita lanjutkan ya. Nah, segitiga itu memiliki berapa sudut, teman-teman? Berapa yuk? Sudutnya 3. segitiga. Iya, ini ada 3 sudut ya. Segitiga itu punya 3 sudut. Selanjutnya, kalau segi 4 punya 4. 4 sudut. Lanjut, kalau ini punya berapa sudut? Ayo, Hafiz, ini berapa? 5. Yang kiri dulu berapa? 5 ya, kata 5. Jemima. Betul. Yang kanan? 1, 2, 3. 6. Iya, berarti punya 6 sudut. Berarti kita namakan segi apa ini? Kalau yang kiri segi? Segi 5. Iya, karena ada 5 sudut ya. Kalau yang kanan berarti segi? 6. Iya, karena punya 6 sudut. Atau 6 sisi juga bisa ya. Oke, kalau kayak gini. Figur atau bentuk ya. Bentuk mana yang sama persis? Segitiga. Iya, segitiga sama segitiga itu sama persis ya. Ukurannya sama, bentuknya pun sama. Jadi kalau ada 2 bangun ya, 2 bangun segitiga yang bentuknya sama persis, maka ketika kita tumpuk itu hasilnya akan sama ya. Ukurannya itu sama, nggak ada lebihnya. Nah, terus di sini kita coba belajar tentang pemotongan ya. Dengan menggunakan potongan lurus, persegi itu dipotong menjadi 2 bagian. Gambar apa yang akan diperoleh, teman-teman? Nah, ini kan ada persegi. Coba kita potong jadi 2. Jadinya bentuk apa yang kita peroleh? Persegi panjang. Iya, betul banget, Jemima. Jadi kalau kita potong ya, kita kasih garis di tengah-tengah, maka hasilnya akan persegi panjang. Oke, bentar ya. Ini kayaknya kepotong ya gambarnya. Miss ulangi lagi ya. Nah, ini ya jadinya persegi panjang. Udah muncul kan? Kalau misalkan kita geser nih, kita geser potongannya, jadi apa? Persegi panjang. Iya, masih sama ya, jadi persegi panjang juga. Nah, kalau misalkan motongnya kayak gini, horizontal ya, atau tidur posisinya. Persegi panjang. Masih sama, hasilnya persegi panjang, betul banget ya. Nah, kalau kayak gini? Persegi panjang. Iya, cuma ukurannya saja ya yang beda. Ukurannya saja yang beda, tapi bentuknya sama, sama-sama persegi panjang. Atau segi 4 ya. Kalau kayak gini, kita miringin potongannya. Kita peroleh bentuk apa ini? Segitiga. Yakin segitiga, sudutnya ada berapa? Segitiga. Masa segitiga? Coba, ini kan sudut. Sudutnya ada berapa ini? Ayo, sudutnya ada berapa itu? Ada? 4. 4. Berarti namanya apa kalau ada 4 sudut? Segi? 4. Jangan takut salah, betul. Berarti ini masih kita bisa sebut segi 4 ya, bukan segitiga, karena masih ada 4 sudut. Paham? Paham. Iya, jadi karena punya 4 sudut, maka kita sebut segi 4. Nah, kalau kayak gini, baru deh. Sudutnya ada berapa itu? 3. Makanya namanya segi 3. Iya, pinter. Jadi inilah kita belajar pemotongan ya.
segitiga. Nah, kalau yang kayak gini nih. Kayak gini nih apa ya? Kalau kita potongnya kayak gini, dapatnya bentuk apa? Segi 4, Segi 4 sama? segitiga. Iya, betul. Yang ini segitiga, yang ini segi 4 ya, karena ada 4 sudut. Yang ini ada 3 sudut. Pinter. Gampang ya. Jadi tergantung pemotongannya. Kita kalau motongnya aneh-aneh, jadinya bentuknya beda ya. Oke, selanjutnya nih. Wah, apa ya ini? Ibu kandang membuat kue berbentuk persegi panjang. Dan Kandar memutuskan untuk bersenang-senang dan memotong kue menjadi 4 bagian dengan 2 potongan lurus, 2 diantaranya berbentuk segitiga dan 2 lainnya berbentuk segi 4. Kira-kira motongnya kayak gimana ya? Supaya bisa dapat segitiga sama segi 4. Nah, segitiga itu tadi gimana bentuknya? Ginilah ya, segitiga. Segi 4 kayak gini. Nah, berarti potongannya kayak gimana ya? Kalau kayak gini betul nggak? Enggak dong, karena ini segi 4 semua ya. Sedangkan di soal yang diminta itu 2 segitiga sama 2 segi 4. Berarti kayak gini salah ya, karena ini segi 4 semua. Salah ya. Kalau misalkan kayak gini, motongnya kayak gini, salah juga. Masih nggak sesuai sama permintaannya. Kalau kayak gini, apakah kayak gini? Ayo, sudah betul belum ini? 2 segitiga sama 2 segi 4. Belum. Katanya Hafiz belum. Kalau kata Jemima? Coba dihitung sudutnya berapa itu. Sudah bentuk segitiga belum? Belum ya, karena ini kalau kita hitung ada 4 sudut. Ini 1, Miring. 2, 3, 4. Miring ya, oke, miring dengan lurus ya. Harusnya gini. Nah, harusnya gini. Coba kalian hitung sudutnya ada berapa itu. Yang mana yang segi 4, yang mana yang segitiga? Ini segi apa yang ini? Segi 4. Iya, yang ini segi 4, yang ini Segitiga. Iya, ada 3 ya. 1, 2, 3. Sudah sesuai ya. Ini segi 4 juga. Ini segitiga juga. Sudah deh sesuai ya. 2 segitiga sama 2 segi 4. Gitu. Jadi kita harus mikir nih. Gimana ya? Misalkan ada yang request nih. Hafiz request nih. Pesen ke Jemima. Pesen kue. Jemima, Hafiz pesen kue nih. Dipotong 2 segitiga sama 2 segi 4 ya. Berarti Jemima harus mikir nih. Potongannya kayak gimana ya. Supaya bentuknya segitiganya ada 2, segi 4-nya ada 2. Ternyata potongannya kayak gini ya. Satunya miring. Silang ya. Kayak silang gitu. Satunya lagi lurus. Paham sampai sini? Paham. Ini cocok banget nih buat yang lagi jualan kue ulang tahun atau kue-kue lain ya. Terus aneh-aneh gitu pengennya. Oke, selanjutnya nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan aja ke platform ya. Tadi ini kita belajar tentang pemotongannya. Kita langsung aja masuk latihan soal ketiga ya. Kita coba bahas bersama dulu ya. Oke, latihan soal ketiga. Kita bahas dulu bersama-sama. Nanti baru kalian jawab juga. Yang nggak ada yang ketinggalan lagi ya. Berbagi layar, Miss. Perhatikan punya Miss saja dulu ya. Kita coba bahas bersama dulu. Oke, sambil menunggu ini masih loading. Ya, bagian yang ketiga. Kok ke sini? Tunggu ya. Bagian yang ketiga. Kita bahas bersama saja. Ini soal-soal logika ya. Dan ada juga yang tentang pemotongan. Oke, yang pertama kalian perhatikan ini. Kita diminta untuk menaruh ini ya, bentuk-bentuk ini ke dalam kotak yang ini, tapi harus sama persis kayak gini susunannya. Gimana caranya? Ada yang tahu? Caranya kita lihat ini. Kotaknya ada berapa? Yang ini. Ada berapa kotak?
5. 5. 5. Berarti kita ambil 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ya berarti. Yang sekarang yang bawah. Yang bawah ada berapa kotak? 5. 5 juga. Berarti kita ambil dari sini sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. Sekarang kita potong. Kita anggap potongan lah ini. Kita kasih garis, kita potong, kita tandai ya. Oke, sudah sesuai deh sama kayak ini potongannya. Sekarang baru kita masukkan. Ini kita cocokkan posisinya ya. Oh, ini ada di pojok kiri atas. Yang bentuknya apa nih? Layang-layang. Belah ketupat gak sih ini? Segi 4 lah. Segi 4. Iya. Terus lingkarannya ada di sebelah sini. Jadi kita samakan ya. Coba jawab kalian di tempatnya masing-masing. Boleh digambar ya, dikasih garis. Biar gak bingung. Nah, dicocokkan ya, posisinya harus sama persis. Bisa digambari ya untuk ini, untuk kasih pembatas. Di sini nggak bisa gambar, Miss. Nggak bisa ya di tabnya Jemima. Ada gambar ini nggak, pensil gitu? Di layarnya Jemima ada nggak gambar pensil? Ini Pensil di layar bagian kanan atau kiri mungkin gambar kayak pensil. Ada nggak Jemima? Nggak ada ya, soalnya punya Miss juga nggak bisa coret-coret di tempatnya Jemima. Oke, nggak apa-apa. Coba di anu aja ya. Tadi mana ya batasnya? Ini nih. Tadi batasnya yang ini. Kelihatan nggak panahnya, Miss? Nggak kelihatan nggak panahnya, Miss? Coba dicocokkan aja. Kalau kesulitan boleh pakai buku deh. Ini digambar 5 kotak gitu. Iya, terus dimasukkan ya. Tadi kan gambar belah ketupat oren di pojokan. Punya Hafiz bisa loh coret-coret. Tapi sama Hafiz nggak dikasih coretan ini. Wih, langsung bisa ya. Kalau sudah yakin, oke, nomor 2. Dibaca dengan teliti ya, nomor 2. Ender, Kiki, dan Iqbal datang ke Miss matikan ya audionya Hafiz. Nanti kalau tanya silakan hidupkan lagi. Jemima gimana? Masih kesulitan kah? Coba dihitung. 5 kotak, 5 kotak. Nah, iya, sip. Terus yang ini, bawahnya lingkaran hijau. di sini. Iya, betul seperti itu. Oke, sip. Lanjut. Posisinya harus sama. Oke, pinter. Lanjut. Habis itu Ini bawahnya. Oke. Ayo Hafiz yang teliti ya. Widih, langsung betul Hafiz. Lanjut nomor 3 itu bisa nggak Hafiz? Kalau bingung tanya ke Miss ya. Kalau sudah sekali salah, coba tanya ke Miss. Biar jawabannya bisa betul. Oke, Jemima dibaca dengan teliti ya. Itu siapa yang pakai kaos warna ini. Ayo, yakin Hafiz? Nah, masih salah. Coba Hafiz dengarkan Miss dulu. Oke, dengarkan Miss ya. Tunggu. Jemima, sudah belum? Selesaikan dulu Jemima nomor 2. Setelah itu kita bahas nomor 3 ya. Oke, tunggu dulu ya Hafiz. Sabar dulu. Oke, Jemima dikit lagi juga bisa kok. Ayo, ya, oke.
Thunder warna biru. Berarti yang kuning siapa ya? Yang kuning itu Kiki, betul banget. Karena Kiki nggak pakai abu-abu. Oke, sip. Kita bahas yang nomor 3 ya. Hafiz sudah sekali salah tuh. Oke, kita bahas. Kalian matikan dulu. Perhatikan punya Miss ya. Kita bahas bersama nomor 3. Kita lanjutkan nih. Habis koleh ke sana ngapain? Ayo ketahuan kamu. Memperhatikan kemana? Semut. Tadi semut. Oke. Nomor 3 tadi Hafiz masih salah. Coba kita pikirkan bersama-sama ya. Ini tuh timbangannya seimbang ya. 2 apel, beratnya 2 apel itu sama kayak 3 buah pir. Nah, 2 apel itu beratnya sama kayak 3 buah pir. Berarti kalau kita tambahkan lagi, kita tambahkan berapa nih? 4 ya? 4 buah apel ya. Bapak. Berapa banyak pir yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan 4 buah apel? Oh, 4 buah apel. Berarti kita tambahi 2. Kenapa kok tambah 2? Karena 2 tambah 2? 4. Iya, gitu kan ya. Harusnya seperti itu ya maksud soalnya. Coba cek lagi. Oke, berarti kalau di sini sudah ada 4 apel, kan bertambah 2 ya. Kalau yang sini, berarti yang kanan pirnya harus ditambah berapa? 3. Ditambah 3 lagi karena 2 apel itu karena 2 apel itu beratnya sama kayak 3 buah pir. Berarti kalau apelnya ditambah 2 lagi, maka pirnya supaya seimbang harus ditambah 3 juga. Iya, 3 juga. Berarti totalnya buah pir ada berapa? 6. Iya, gitu ya caranya. Tadi Hafiz kenapa jawab 5? Dikirain aku tadi tambah 1 udah. Ditambah 1 doang, nanti kan berat sebelah dong. Karena 2 apel itu setara dengan 3 pir beratnya. Jadi harus seimbang terus. Kalau apelnya ditambah 2, berarti pirnya harus ditambah 3 juga. Gitu. Berarti 3 tambah 3 kan 6 ya. Berarti buah pirnya adalah 6. Gitu. 6 ya, 6. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, silakan dijawab. Ayo nomor 4 jawab terus. Jawab sendiri dulu. Kalau masih salah kita bahas bersama. Ini pakai angka atau huruf? Pakai angka dong. Angkanya itu 20, 40, 60. Ingat ya, kalau lebih kecil itu tanda lancipnya ke angka yang lebih kecil gitu. Kalau lebih besar itu tandanya buka ya. Tanda bukanya itu menghadap ke angka yang lebih besar. Gitu. Ayo coba dipikirkan kira-kira berapa. Harus ada angka 20, 40, sama 60 saja. Coba dimasukkan. Oke, Jemima 20. 20 lebih besar dari berapa? Ayo, masa 20? 20 lebih besar dari berapa? Kan nggak ada ya. Pilihannya cuma, oke, coba jawab. 60 lebih besar dari? Oke, dijawab dulu Jemima. Wih, Hafiz cepet banget. Keren, Hafiz sudah bisa. Oke, nomor 5. Itu dipikirkan. Tahu aturan mana yang digunakan untuk menulis angka di. Oke. 40 lebih kecil dari berapa ya, Jemima? Nah, itu kalau untuk Hafiz ya, Hafiz cari dulu polanya. Coba Miss bantu ya buat menentukan polanya. Jadi kira-kira angka yang di tengah itu berapa, Hafiz? Angka yang tengah itu diperoleh dari berapa dengan berapa sih? Bisa ditambah, bisa dikurangi, gitu. Oke, bisa ditambah, bisa dikurangi ya, Hafiz. Oke. Oke, Jemima masa 40 lebih kecil dari 20? Ayo, berarti jawabannya masih salah itu ya. Bukan 60 berarti yang awal. Yang awal. Yang awal berarti bukan 60 itu. Coba 40.
Yang awal. 40 lebih besar dari 20. Betul tadi 20. Nah, 20 lebih kecil dari huruf A. A tadi huruf apa? 40. Ini samain kayak hurufnya ya. A itu kan 40 tadi yang awal. Nah, 40 berarti. Oke, terus huruf H. H tadi huruf apa ini? Huruf H itu angkanya tadi 20 ini. Berarti disamain ya, sama kayak hurufnya. Oke, terus A lagi. A itu tadi berapa? Jam 5. Nah, gitu ya. Oke, yuk. Nah, masih salah itu Hafiz yang terakhir tuh. 11 diperoleh dari berapa ditambah berapa sih? Dihidupkan mic-nya dulu. Tadi kena mute mic-nya Hafiz. 11 itu kan diperoleh dari 7 dan 7 ditambah 4 ya. Ya enggak, Hafiz. 7 tambah 4 kan 11. Berarti supaya bisa dapat nilai yang di kotak itu, ditambahkan juga angka samping-sampingnya itu, kanan kirinya. Berarti jawabannya? Oke. Coba perhatikan Miss ya. Coba perhatikan. Bisa nggak Hafiz tuh? Oke, coba ya Jemima kalau masih bingung polanya, perhatikan Miss dulu ya. Biar kalian bisa. Tadi Hafiz kurang teliti di yang ketiga ya. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis, kita bahas langsung ya yang ini. Jadi untuk yang ini tadi Hafiz sudah bisa ya. Jemima perhatikan ya. Supaya bisa dapat 7, kita apakan ini ya yang tengah ini supaya bisa dapat angka yang tengah, maka kita apakan ini 6 dengan 13 supaya bisa dapat 7. Betul banget. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Berarti 17 dikurangi 9 berapa? 8. Oke. 8. Iya. Oke. Betul ya. Lanjut. Kalau yang ini sekarang pola yang kedua. Supaya bisa dapat 3 diapakan? Dikurang. Dikurang juga. Berarti sama ini juga dikurangi. 15 dikurangi 10 berapa? 5. Iya, 5 ya. Betul. Kalau yang ini, sekarang kalau yang ini polanya itu kalau kita lihat berbeda ya. Kenapa? Karena di sini angkanya besar. Berarti diapakan? Ditambah. Ditambah, betul banget ditambah. Berarti yang bawah juga ditambah ya. Berapa hasilnya? 8 tambah 6, 15. Oke, kalau yang pertama tadi polanya dikurangi, yang kedua dikurangi juga, yang ketiga ternyata ditambah ya. Tadi Hafiz terkecoh di sini. Jadi harus benar-benar diperhatikan polanya ya. Kalau angka yang tengah lebih besar berarti ditambah ya. 7 tambah 4, 11, 8 ditambah 6, 14. Silakan dijawab. 8, 5, dan 14. Oke, 8, 5, dan 14. Pola yang pertama dikurangi, pola yang kedua dikurangi juga, pola yang ketiga ditambah. Selesai. Nanti kalian lanjutkan ya bagian yang kedua yang belum selesai. Oke, karena waktunya sudah habis sampai sini, gimana nih teman-teman? Apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Perhitungan lisan. Iya, pakai sifat apa tadi? Masih ingat nggak nama sifatnya? Tonasi. Komutatif. Komutatif. Dan Apa sih? apa sih lupa ya namanya ya? Asosiatif ya. Jadi ada komutatif dan asosiatif. Pertukaran dan pengelompokan. Jadi kalian kelompokkan dulu ya angka-angka yang berpasangan gitu supaya hasilnya bulat atau 10. Bulat. Oke, lanjut. Setelah itu belajar apa tadi yang kedua? Belajar tentang bilangan. Betul banget Jemima. Bilangan. Ada bilangan 2 digit, ada 3 digit. Oh, tapi tadi 2 digit aja ya yang di soal-soal. Terus ada 1 digit ya, yang terbesar, terkecil gitu. Terus belajar apa lagi yang terakhir? Soal
Soal-soal apa tadi? Ah. Pemotongan, terus logika. Itu soal-soal logika ya, teman-teman. Jadi yang terakhir itu kalian latihan soal logika. Cuma pakai logika aja itu tadi. Oke, kalau gitu menurut kalian mana yang sulit, mana yang menarik? Menurut Jenima dulu deh. Mana yang sulit, mana yang menarik? Kalau sulit gak ada. Gak ada, Widih, keren. Kalau yang tertarik nih, yang menarik bagi Jenima? Semuanya. Wih, ternyata makin menarik ya matematika ini di kelas ini. Terus kalau menurut Hafiz? Susah gak ada, tapi yang menarik yang 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 pertama sama yang terakhir. Wih, suka yang hitung-hitungan ya, berarti sama yang soal logika ya barusan. Iya, betul? Oke. Kenapa yang bilangan kok nggak menarik, Hafiz? Sama Apa tuh? Jemima juga. Kenapa kok nggak menarik yang masih belum paham sama soalnya ya? Iya sih, agak sulit ya dipahami ya. Ya nggak apa-apa kok. Nanti next time kita akan belajar lagi. Ya, jadi jangan lupa harus join Zoom-nya ya supaya tidak kelewatan keseruan materi berikutnya. Terima kasih banyak ya buat Jemima dan Hafiz sudah join Zoom-nya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu depan di jam yang sama ya. Jaga kesehatan, semangat terus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Tutup ya.